Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali di dalam majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan semua dari kita ya Rabb, hajat-hajatnya yang pada hari ini dibawa untuk datang ke majelis hadrah, pulang bawa hajatnya masing-masing insyaallah digabulkan oleh Nabi kita, digabulkan oleh Allah berkat Nabi kita, berkat para awliya salihin yang namanya hari ini kita sebutkan satu persatu insyaallah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Di saat kita menyebut namanya orang-orang saleh, maka rahmatnya Allah turun. Dan di saat rahmat Allah turun, mudah-mudahan pintu langitnya sedang dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima semua doa-doa dan harapan kita. Tentu pasti yang hadir ke sini hajatnya banyak apa sedikit? Maunya banyak apa sedikit? Insyaallah mudah-mudahan hajatnya yang banyak itu, yang dimauin yang banyak itu semuanya diterima sama Allah, semuanya digabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali kita berdoa, ada satu doa yang jangan kita pernah lupa. Doanya itu apa? Minta dikasih bahagia. Minta dikasih bahagia sama Allah. Karena rasa bahagia itu mahal. Orang yang bisa bahagia adalah orang yang di hatinya punya ridho akan segala ketetapan Allah. Kenapa banyak sekarang orang itu sedih, galau, padahal Nabi ngajarin kita berlindung dari kesedihan dan kegalauan. Nabi sampai nyuruh kita baca doa itu tiap hari agar kita minta sama Allah, memohon pada Allah dihindarkan dari kesedihan, dari kegalauan. Allahumma inna na'udzubika minal ham wal hazan. Itu doa. Kalau kita rutin baca wirdul latif tiap hari berarti kita doa itu. Kita minta dihindarin sama Allah dari perasaan sedih dan galau. Kenapa? Kalau kita ngelihat lawannya sedih sama galau kan berarti bahagia ya. Iya, berarti bahagia, berarti senang. Kuncinya orang bahagia itu ridho. Orang nggak bisa bahagia kalau di hatinya nggak ridho. Ridho sama apa? Sama segala ketetapan Allah. Sama segala yang Allah tulis dalam jalan hidupnya, ridho. Kamu hari ini dikasih berapapun, kalau kamu orang yang usaha pencari rezeki, kamu ridho, kamu bahagia. Tapi kalau kamu ngegeremet, sedih, sumpah, lain kan rasanya. Gimana mau bahagia kalau hatinya ngegeremet? Nggak bisa. Kamu hari ini diuji sama Allah. Diuji sama Allah, apa aja ujiannya kita nggak tahu. Kebetulan hari ini ada yang hilang dari kita, handphonenya kah, dompetnya kah, atau sendalnya kah, atau pulang majelis kok sendalnya satu hilang. Pulang sampai bingung mau naik apa. Nih ibu-ibu ini ngomongin sendal saya baru ingat. Kalau di majelis sendalnya hilang, mendingan pulang itu nggak pakai sendal. Daripada pakai sendal orang. Benar loh, itu gosok namanya loh Bu. Nangin. Kalau masuk ke majelis, pulang dari majelis itu tuh nyariin sendalnya nggak ketemu, ya nggak ketemu. Jangan pakai sendal orang. Aturan ibu mau diuji sama Allah biar dapat pahala, malah jadi nggak dapat pahala karena ngambil punya orang. Jangan tuh datang perasaan di hati kita, jangan-jangan sendal saya hilang dipakai sama yang punya nih sendal. Hati-hati, bisa jadi dia juga kehilangan sendal. Bisa jadi tuh yang ibu pakai sendalnya, yang ibu tungguin kok nggak ada yang ngambil di sendal, dia juga lagi nyariin, cuman dia cepat nyerahnya. Dia pulang duluan, dari sendal saya hilang, dia pulang. Mendingan kita beli 10.000 sendal jepit atau pulang nggak pakai sendal daripada kita ngambil sendal orang. Hilang 10.000 buat beli sendal baru, kita hilang hisab. Tapi kalau bawa sendal orang, kita bakal dihisab. Nah, hilang sendal, hilang duit, hilang dompet, hilang handphone, hilang cincin, hilang motor, apa
aja, ya. Kehilangan sesuatu benda itu kan ujian dari Allah. Pas kebetulan tuh hari, kalau kitanya nggak ridho, sedihnya panjang. Padahal tuh air mata mau keluar sekilo, salah seliter, ya. Atau setengah liter, berapa aja air mata yang keluar? Ya udah, mau diapain? Apakah air mata kamu itu bisa balikin yang hilang? Kan nggak bisa. Kunci yang paling enak ridho. Oh ya udah, saya sebelum belajar ilmu, saya belajar ilmu ridho dari orang tua saya, dari abah saya, dari ayah saya. Orangnya ridho banget. Saya pernah hidup sama dia, ditipu leasing. Dia beli mobil, zaman dulu nih Bu, dibeli mobil, tahu-tahu tempat yang dibeli itu dealernya palsu. Singkat cerita, walhasil bangkrut tuh dealer, bagaimana mobil dia mesti diangkut. Padahal udah hampir lunas, nggak punya kesalahan, tapi diuber-uber sama debt collector. Sampai akhirnya dia harus relain tuh barang, karena dikejar-kejar melulu, nggak selesai-selesai. Yang dikejar-kejar siapa? Leasingnya nih ceritanya memang, dikejar-kejar dia, kebetulan ngelising sama itu PT. Gara-gara tuh PT punya utang, bang ngejar-ngejar, termasuk semua orang yang dileasingin, termasuk salah satunya mobil ayah saya. Waktu kita nih, namanya anak, baru girang, punya mobil cakep, bah kenapa bah mobilnya diambil? Jangan diambil dong sayang. Jawabannya dengan ringkas, kalau masih rezeki ada di rumah kita. Kalau udah nggak rezeki berarti udah nggak ada. Jawabnya tuh nggak beban, ringan banget. Zaman dulu maling nyolongin tip mobil, ya benar ya zaman dulu ya. Zaman dulu maling nyolongin tip mobil. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih zaman apa enggak, saya nggak tahu. Masih? Oh masih. Ya ada nyolongin tip mobil. Tip mobil hilang, mobilnya baru di garasi 1 minggu. Tip mobilnya hilang. Kita yang di rumah pada galau, pada bingung. Tip mobil hilang baru beli, dia dengan mudahnya jawab, berarti bukan rezeki kita lagi. Tinggal beli yang baru kalau ada duit. Belum ada duit, tungguin sampai ada duit, selesai. Dulu saya nggak ngerti, sekarang saya baru ngerti. Oh ya, ternyata punya sifat mudah menerima atau ridho, itu tuh enak banget. Ridho sama apa yang Allah kasih buat kita. Ridho sama apa yang Allah udah gariskan untuk kita. Ridho sama apa yang Allah udah tetepin sama kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Haddad dalam bait qasidahnya, beliau mengutip qasidah salah satunya, la tuksiru hammuk ma guddir yakun. Jadi ambil dari hadis Nabi. Nabi aja sabdanya ngomong apa? La tuksiru hammuk, jangan banyak galau, jangan banyakin galau, kata Nabi. Ma guddir yakun, apa yang udah ditakdir, ya itu yang bakal terjadi. Nabi pesennya gitu, ternyata bener. Akhir zaman makin banyak orang galau. Akhir zaman makin banyak orang sedih gak jelas. Sampai Nabi ngingetin, la tuksiru hammuk, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan galau. Ma guddir yakun, apa yang udah ditetepin itu yang terjadi. Nah Habib Abdullah Haddad ngarang tuh, dikarangin qasidah. Saya udah niat nih insya Allah kalau Allah panjangin umur, suatu saat nanti tunggu tanggal mainnya, kita bakal belajar itu arti dari qasidahnya, ilzam babba rabbak watrukul ladun nas'alullah salamah min daril funun. Itu la tuksiru hammu magudir yakun. Insyaallah kita bakal belajar itu, tapi saya udah niat, tunggu tanggal mainnya lagi saya rancang, tungguin sebentar. Nanti Ibu siap-siap aja ya, pantengin IG saya. Pantengin IG saya, nanti kapan nih Ustazah mau ngajar? Ya karena makin kesini makin banyak orang galau ya. Kayaknya kesian nih orang-orang galau, mesti ditolongin nih biar nggak galau terus nih. Ayo udah. Jadi kita kalau doa sama Allah, selain kita berlindung daripada kesedihan dan kegalauan, minta
ya Rabb urzuqnal farah, kasih kita kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, barzakh, akhirat. Kalau minta 3, dunia, barzakh, akhirat. Di dunia kita senang, dikasih sama Allah hati yang lapang ridho. Di barzakh kita dikasih senang juga, senang sama taman surga kita yang insya Allah jadi calonnya tempat tinggal kita setelah ini. Mudah-mudahan semuanya raudhah min riyadhil jannah, taman surga yang Allah siapin buat kita insya Allah. Itu kita minta. Orang kalau di taman kan mestinya girang ya, pasti girang. Makanya minta ya Rabb urzuqnal farah, kasih saya kebahagiaan, bahagia dunia, barzakh, dan juga kebahagiaan di akhirat. Di akhirat pasti kebahagiaan di akhirat itu nggak bisa diomongin lagi. Kita udah paham deh satu sama lainnya. Tadi pagi saya keluar rumah, ada bajai parkir di depan komplek, tulisan tuh bajai Pajero Sport. Itu bajai, tapi dia tulis bajainya Pajero Sport. Terus sambil saya pandangin tuh bajai, saya ngomong sama diri saya, subhanallah, yang girang itu sebetulnya mudah. Bahagia itu mudah kalau ibu mau cari bahagianya. Orang naik bajai, kita ngelihatnya butut. Tapi subhanallah, yang naik bajai dia bisa bahagiain dirinya dengan bajainya ditulis Pajero Sport. Dan dia bahagia dengan hidupnya. Gimana dengan orang yang duduk di Pajero Sport? Hah? Dia duduk di Pajero Sport, tapi dia masih ngomong, coba saya punya mobil yang enono. Aduh. Bingung nggak? Dia udah dikasih mobil, tapi dia masih lihat nikmat orang di atas dia. Segitunya orang yang di bawah dia pinter ngebahagiain diri. Bajai-bajai deh, anggap aja ini Pajero Sport gitu. Benar nggak? Ibu punya motor tahun 80 misalnya, tahun 90, tahun berapa kayak second, anggap aja motor paling baru. Bisa nggak kira-kira? Coba kalau ibu naik motornya, ibu berasa ini motor yang saya naikin motor paling baru. Wah, ibu Harley. Ibu percaya sama saya, kalau ibu begitu ibu naik ke motor, ibu berasa orang yang paling kaya. Saya bukan lagi naik motor butut, tapi saya lagi naik Harley. Ibu naik mobil apa warnanya ke sini? Biru. Warna biru. Birunya yang mana? Ada 2 loh. Ada biru telur asin, ada biru dongker. Kalau telur asin angin alam. Kalau yang dongker anginnya udah angin buatan. Lebih dingin, lebih adem gitu. Iya. Ibu naik yang mana? Begitu naik yang alam punya, bagaimana? Ibu ngerasanya mau naik apa? Ibu pengen punya mobil apa? Biasanya disebutin Alphard deh katanya. Oh, saya pengennya naik Alphard, nggak apa-apa. Ibu ngegirangin hati. Nih saya lagi naik Alphard, nih orang-orang yang naik di sebelah saya yang ngajak. Beneran. Ibu begitu, ibu bahagia. Ibu nggak sedih. Bahagia itu mudah. Baik. Bener nggak? Mau datang ke sini, mau ibu mau kemana aja. Hakikatnya bahagia itu bukan karena kamu kaya atau karena kamu punya segalanya. Ternyata letaknya bahagia itu di sini, bukan atas apa yang kamu naikin.
Bukan atas apa yang kamu genggam atau yang kamu milikin, karena letaknya bahagia tuh di sini, di hati. Jadi kalau kita bisa nih ngebahagiain ini nih yang di dalam, gak kenal siapa kamu, punya apa kamu, seberapa kayanya kamu atau seberapa mampunya kamu bakal bahagia. Karena bahagia itu mahal, dan orang kalau udah bahagia hidupnya, subhanallah, semua nikmat dia syukurin. Semua anugerah dia rasa itu bentuk yang besar. Setiap pemberian dari Allah, mau kecil mau besar, menurut dia itu pemberian yang luar biasa. Karena kita miris ngelihat ada orang yang diberi segalanya, bahkan dikasih, tapi dia masih ngerasa nggak cukup. Mana yang lebih baik? Tuh yang duduk di telur asin, apa yang di dalam mobil Alphard beneran yang dibayangin sama yang di telur asin? Bayangin di mikrolet, mana yang di Alphard? Di Alphard dia sambil nangis, disumpek. Yang di Alphard dia sumpek. Kata hidup saya kenapa begini-begini banget. Yang di Alphard duduk biasanya dia sama supir doang, nengok kanan kiri nggak ada orang, nggak ngajak-ngajak dia. Yang di telur asin, bayangin aja, ini orang semuanya yang ngajakan yang bayarin kalau bisa. Senang hati, beda kan? Itu gimana pikiran kita? Maka minta sama Allah, biar kita dikasih bahagia, nyenengin diri sendiri sebelum disenengin. Bahagiaan tuh nggak datang tiba-tiba, karena hakikatnya nggak ada orang yang dikasih sedih sama Allah kecuali semuanya tuh bahagia. Kalau orang tahu hikmah di balik ujian, maka hakikatnya setiap orang yang tertimpa ujian hanya senyum yang datang, bukan tangisan. Tapi karena mereka itu ditutupi oleh kabut dosa, sehingga mereka itu nggak sadar bahwa ujian itu bukanlah sesuatu yang perlu kau tangisi terus-menerus. Justru ujian itu harusnya menjadi sesuatu kebahagiaan yang nantinya akan mengantarkanmu pada kebahagiaan yang abadi di sana. Kita nggak tahu cuman. Jadi cari bahagiamu. Selain meminta, tapi ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, untuk hatimu sendiri. Dengan apa? Dengan ridho. Karena seseorang kalau udah ridho, maka semua kebahagiaan datang padanya. Tapi kalau udah ridho yang hilang, mau ditampilin pelawak manapun di depan dia, paling dia ketawa, abis itu nangis lagi. Mau dia nonton film lucu berjam-jam sekalipun, dia ketawa saat itu, tapi abis gitu dia sedih lagi. Kenapa? Karena di hatinya nggak punya ridho. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua hati yang ridho, dan Allah ridho sama kita, Nabi Muhammad ridho sama kita. Karena selain kita yang berusaha ridho di dunia, harapannya jika di dunia kita ridho, maka kita akan dapat ridhonya Allah yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nanti. Ada nikmat yang lebih nikmat di atas surga. Waktu penduduk surga semuanya dikasih masuk sama Allah ke dalam surga, Allah tanya, bagaimana perasaanmu wahai penghuni surga? Maka penghuni surga jawab, ya Rabb, semua hati kami bahagia. Kami sangat puas dengan apa yang kau janjikan. Semua penduduk surga mengungkapkan rasa bahagia di hatinya. Lalu Allah bilang, apakah kalian mau ku beri nikmat yang lebih baik daripada ini? Penduduk surga bilang, ya Rabb, apa ada nikmat yang lebih indah daripada nikmat surga? Maka Allah bilang, ada. Apa itu ya Rabb? Penghuni surga semuanya bertanya-tanya, apa itu nikmat yang lebih indah, lebih enak, lebih bagus daripada surga? Allah bilang, kau boleh melihat wajahku. Kau kuizinkan melihat wajahku, kata Allah. Semua penduduk surga dikasih jatah bisa melihat wajahnya Allah. Tergantung bagaimana amalnya dia di dunia. Semakin dia rajin beribadah, maka semakin lama durasi waktu dia dikasih izin memandang wajahnya Allah.
Yang sedikit amalnya, ya sedikit pula waktu dia bisa memandang wajahnya Allah. Ada yang dikasih sedetik, ada yang dikasih semenit, ada yang dikasih sejam, ada yang dikasih kapanpun dia mau melihat Allah, dia bisa melihat Allah di sana. Semua yatana'amun, katanya semua penduduk surga merasakan kenikmatan tiada tara bisa mandang wajahnya Allah. Kata Allah bilang, hai hamba-hambaku, maukah kau kutambahkan lagi nikmat yang lebih indah daripada nikmat ini? Kata seluruh penduduk surga bilang, ya Rabb, ada nikmat yang lebih indah dari ini? Nikmat lebih indah daripada memandang wajahmu? Dijawab sama Allah, iya ada. Apa itu ya Rabb? Semua penduduk surga bertanya, uhillu alaikum ridwani fala askhat ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian keridhaanku. Semenjak saat ini aku tidak akan pernah murka kepadamu, kata Allah. Ini nikmat di atas nikmat. Ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho sama hambanya, tuh hamba gak bakalan pernah kesiksa sama sekali. Tuh hamba gak bakalan dapat murkanya Allah sama sekali. Dia bakal ngerasain kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Dan ini yang kita kejar. Kenapa hari ini kita hadir majelis? Kenapa kita bela-belain duduk di majelis? Kenapa kita bela-belain nuntut ilmu? Kenapa kita harus mati-matian ibadah? Kenapa kita mati-matian sedekah? Kenapa kita mati-matian mendekatkan diri kepadanya? Karena ternyata bukan surga yang kita cari, ridhonya Allah yang kita cari. Karena itu nikmat yang paling besar. Dan untuk meraih ridhonya Allah, mulailah dari diri sendiri ridho pada ketetapannya Allah. Mudah-mudahan dengan diri kita yang ridho pada ketetapan Allah, kita bakal menjadi calon-calon yang Allah ridhai di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih hati kita semua hati yang bahagia. Ya, bahagia di sini, bahagia di barzakh, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal nafa wal intifa wal mudzakarah wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة. Dan kepencetnya. Wa qala radhiyallahu an wa qala ahlul ma'rifah as-salatu arba'atu asya' asy-syuru' ma'al ilm wal qiyamu ma'al haya' wal ada'u ma'at ta'zim wal khuruju ma'al khauf. Ahlu ma'rifat berkata, salat itu ada 4 syarat. Ahlu ma'rifat bilang salat itu ada 4 syarat. Nah, kita masih bicara tentang bab salat. Karena saking pentingnya salat, maka bab salat ini agak cukup lumayan panjang. Ahlu ma'rifat bilang salat ada 4 syurut, ada 4 syarat. Salat itu katanya salat itu katanya syarat.
ada 4 syarat. Berarti kita kalau mau sholat benar, salah satunya nih harus ngikutin syarat. Yang pertama, asyuru' ma'al ilim. Maka syarat yang pertama, kita disuruh sholat itu melakukannya dengan ilmu. Orang kalau kepengen sholatnya benar, maka sholatnya harus didasari dengan ilmu. Kalau orang sholat nggak pakai ilmu, gimana mau tahu sholatnya benar? Kalau orang sholat nggak pakai ilmu, gimana mau tahu mana yang dibolehkan, mana yang nggak bolehkan, yang nggak dibolehkan? Makanya orang kalau pengen sholatnya benar, nggak bisa sholatnya berdasarkan maunya dia. Oh, saya maunya sujudnya begini, saya mau sholatnya begini. Nggak, dia perlu belajar. Maka syurut syariatnya sholat dibilang yang pertama, syarat yang pertama adalah menegakkan sholat dengan ilmu. Yang kedua, al-qiyamu ma'al haya. Menegakkan sholat itu diiringi dengan rasa malu. Sholat harus diiringi dengan rasa malu kepada Sang Pencipta. Dia merasa malu atas dirinya. Dia merasa malu atas ibadahnya. Seolah-olah ibadahnya itu belumlah mencapai pada ibadah yang sempurna. Dia ngerasa malu. Nih Ibu ya, kita kalau sedekah, jangan pernah timbul di hati kita misalnya perasaan apa yang kita beri itu udah luar biasa. Karena hakikatnya, umpamanya nih ibaratnya, ada orang ngeluarin duit 100.000 dalam sedekah. Lalu dia bangga, oh lihat tuh sedekah saya 100.000. Malu, Allah bilang ente saya kasih 1 juta. Ente saya kasih lebih dari 1 juta dan ente bangga dengan apa yang ente keluarkan 100.000? Enggak, mestinya yang ada di dalam hati kita saat kita bersedekah, contohnya keluar 100.000, malu. Allah kasih berapa baru berani keluarnya segini. Malu. Coba kita kalau mau bandingin apa yang disedekahkan oleh sahabat sama tabi'in sama sedekahnya kita sekarang. Oh ustazah mereka jauh loh, sahabat itu tadinya orang jahiliyah semua, bukan orang lempeng semua tadinya. Orang yang tadinya berada di era di masa jahiliyah, lalu kenal Islam, dituntun sama Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang-orang kaya nih dari kalangan sahabat Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kayaknya minta ampun. Sayyidina Utsman bin Affan, kayaknya minta ampun, sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Mereka orang kaya yang kayanya di atas rata-rata. Uangnya mereka kalau dihitung dengan nilai yang sekarang triliunan sih lewat. Benar. Triliunan sih lewat, nggak ada apa-apanya sama uangnya orang zaman sekarang. Mereka orang yang kaya-kaya, kalau sedekah juga nggak tanggung-tanggung. Tapi tidak satupun ada dari mereka yang bersedekah merasa mereka hebat dengan sedekahnya, enggak. Itu contoh dari sedekah. Lalu gimana dengan sholat? Kalau kita sholat aja diminta untuk mendirikannya dengan rasa malu, maka nggak pantas kalau kita ngerasa sholat kita itu udah benar. Sholat kita udah hebat. Sholat kita sudah maksimal. Lah, tegakkan sholat dengan rasa malu di hadapan Sang Pencipta. Malu kepadanya, al-qiyam ma'al haya wal ada'u ma'at ta'dhim. Dan juga yang ketiga katanya, menegakkan sholat, menunaikan sholat diiringi dengan rasa ta'zim, pengagungan terhadap Allah. Merasa diri kita hina dan Allah lah yang maha besar. Allah yang luar biasa. Allah yang maha segalanya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mampu. Sedangkan kita hambanya yang hina. Merasa dalam sholat begitu, kata ahlu ma'rifat. Jadi pertama ilim, kedua malu, ketiga ta'zim, mengagumi Allah di tengah-tengah kita sedang sholat beserta dengan segenap kemampuannya Allah, ciptaannya Allah, kehebatannya Allah, aturannya Allah dan semuanya. Kita ngehadirin di dalam hati kita, oh kita ini menyembah bukan sembarang yang disembah. Allah zat yang luar, yang besar, yang maha agung,
yang menciptakan segalanya dan mengatur segalanya. Kita ngatur rumah aja mau pusing. Ngatur rumah pusing bukan? Padahal di rumah segitunya orangnya cuma berapa? Kita udah pusing. Belum masak, yang padahal segitunya kadang-kadang nyapu ngepel aja belum tentu kita. Ada juga yang nyapu ngepel dia, nyuci baju belum tentu dia. Misalnya, pasti hakikatnya kita dibantu, terkadang kita dibantu. Kalaupun kita yang ngurus semuanya sekalipun, ini manusia, cuma disuruh ngurus rumahnya dia, tempat dia bermukim, itu udah mumet. Gimana dengan Allah? Ngatur manusia, ngatur bangsa jin, ngatur hayawan, binatang-binatang yang ada, yang melata maupun yang terbang. Binatang yang ada di dasar lautan maupun yang ada di daratan. Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang memberi rezekinya semua? Allah. Allah. Coba kita mikir. Belum lagi mengatur semesta ini. Kan tiap hari semesta ini muter-muter ya. Muter galaksi ini yang ada. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang bikin matahari enggak berbenturan dengan dunia sama bumi? Siapa yang bikin satu planet dengan planet yang lain tidak berbenturan? Siapa yang mengatur yang setiap harinya katanya dibilang di alam semesta itu sejatinya selalu ada saja yang berbenturan sehingga menciptakan kerikil-kerikil kecil. Ibu bayangin. Tapi dengan anugerahnya Allah, Allah kasih bumi ini perlindungan yang sempurna. Dijagain setiap hari. Luar angkasa itu, semesta itu ada aja planet-planetnya yang kesenggol, yang apa, yang menciptakan katanya kerikil-kerikil kecil. Itu kerikil kecil, kecepatan putarannya itu 28.000 per detik. 28.000 kilometer per detik. Saking cepetnya, kebayang. Itu kalau ngenain kita udah wah kerikil kecil. Siapa yang ngomongin teori ini? Orang barat motong wortel, dipotong kecil-kecil sama dia. Katanya orang barat tiap hari satelit di luar angkasa, entar seminggu sekali, entar apa, ada aja yang rusak, ada yang hilang. Begitu mereka teliti, kenapa kok tiba-tiba bisa rusak? Kenapa kok tiba-tiba bisa hilang? Oh, ternyata mereka sadar yang bikin rusak atau hilang itu kerikil-kerikil itu. Begitu ngebentur satu satelit rusak. Kerikil kecil, cenderung kalau kita sentil ya kerikil kecil. Oh, ternyata mereka uji coba. Ayo kita coba. Wortel lembut apa enggak? Wortel bisa nembus badan orang enggak? Bayangan kita enggak. Sama dia dicoba. Wortel dipotong kecil-kecil, ditaruh di tempat seperti senapan, dijadiin peluru sama dia. Tapi kecepatan senapannya itu enggak sampai 28.000. Cuman katakan kecepatan senapannya itu cuman 600 kilometer per second per detik. Dia bikin begitu terus ditembak kemana? Ditembak ke kayu yang tebalnya semeja saya nih. Kan daya dorongnya tinggi, bolong bu. Wortel bisa jadi peluru. Pikirin, itu alam semesta setiap harinya menciptakan sampah-sampahnya. Apa yang menahan sampah-sampah itu enggak masuk ke bumi? Siapa yang menahannya? Allah. Gak ada satupun makhluk yang bisa bikin perlindungan lebih baik dari perlindungannya Allah. Pernah gak kita ngerenung, mikir, subhanallah, Allah maha luar biasa. Dia yang mengatur segalanya, kita cuma tinggal duduk manis, ngatur yang kita ada, yang kita punya, kita pusing. Lagi sholat, mau bangga sama diri, gimana? Maka tuh momennya tuh,
terutama di saat kita sholat, hadirkan pengagumanmu kepada Sang Pencipta dan juga rasakan betapa hinanya dirimu di hadapannya. Siapa kita yang mau sombong, yang mau angkuh, yang mau ngerasa hebat, yang seolah sudah mengatur segalanya, yang seolah sudah bisa melakukan banyak hal? Jangan. Di sini dibilang sholat barengin, iringi dengan rasa malu, dan hadirkan bersama di saat itu juga rasa pengagumanmu yang besar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khuruju ma'al khauf. Yang keempat katanya di tengah sholat, keluar dari sholat, maka sejatinya kamu harus apa? Kamu harus berada disertai dengan rasa takut. Jadi bukannya di saat sholat aja kita takut, habis sholat kita harusnya punya rasa takut. Setelah kita menghadap kepadanya, menghadap kepada Sang Pencipta, keluar dari sholat, bukan kita lenggak-lenggak, santai-santaian, tapi justru yang tersisa di dalam hati, yang berbekas di dalam diri, itu adalah rasa takut. Nah, orang kalau kata ahlu ma'rifat, kalau dia menegakkan sholat ini dengan cara seperti ini, syarat ini, maka inilah yang disebut sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena ada rasa takut yang dia iringi setelah dia sholat. Habis sholat bukannya berani, bukannya seenaknya, tapi justru takut sama Allah. Takut melanggar syariatnya, takut melanggar perintahnya. Itu yang harus dihadirkan sama kita. Wa qala ba'dul masyayikh man lam yajtami' qalbu 'ala al-haqiqah fusidat salatuh. Katanya beberapa masyayikh bilang, barang siapa orang yang tidak terkumpul di dalam hatinya tentang hakikatnya salat, maka salatnya rusak. Dia enggak bisa menghadirkan di dalam dirinya rasa yang betul-betul diminta sama Allah di dalam sholat, khusyuk, hudur. Itu kan yang diminta kan? Kita disuruh sholat dengan khusyuk, menghadirkan Allah. Siapa yang gak bisa ngehadirin itu? Sholat cuman gambarnya doang, batinnya gak ikutan sholat, maka hakikatnya sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Artinya sholat yang gak mengantarkan dia pada apapun. Malu nafak, kan kemarin Nabi bilang, berapa banyak orang yang sholat, tapi dari sholatnya itu apa? Dia cuman ngerasain lelah dan letih saja. Dia cuman ngerasain kepayahan, dia cuman ngerasain kecapean, dia cuman ngerasain kelelahan. Sholatnya nggak ada nggak ada apa-apa. Ini semua karena apa? Karena dalam sholatnya nggak pernah ngehadirin apa-apa di hatinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah nahrun yugalu lahul afih fihi jiwari khalguhunna minaz za'faran yal'abna biddar wal yaqud biddur wal yaqud yusabbihuna Allah bi 70,000 lughah aswatahum atyab min saud Daud alaihi salam wa yaqulna nahnu liman shalla salatuhu bil khusyu' wal hudur fayaqulu Allah ta'ala la askunannahu dari wa la aj'alannahu min ziwari. Kata Nabi SAW, di surga itu ada sungai. Sungai itu namanya sungai apa? Al-Afiyah. Sungai Afiyah. Di sungai itu terdapat, katanya di dalamnya ada bidadari. Yang Allah ciptakan dari apa? Dari za'faron. Cantik-cantik tuh bidadari. Bidadari itu bermain-main dengan apa? Ad-dur wal yaqut, permata, mutiara. Dia mainin mutiara sama permata, dia mainin di situ untuk sambil dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik-cantik tuh bidadari. Itu bidadari sambil dia mainin yakut, mainin mutiara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disediakan sama Allah. Allah hadirkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Lalu yusabbihun Allah.
Itu para bidadari. Mereka bertasbih, memuja-muja Allah, mensucikan Allah dengan apa? Bis'ab'ina alfa lughah. Mereka punya bahasa 70.000 bahasa. Yang indah-indah betul suaranya, bahkan katanya lebih indah dari suaranya Nabi Daud alaihissalam. Itu bidadari punya suara, suaranya merdu lebih indah daripada suaranya Nabi Daud, kata Nabi SAW. Bahasanya 70.000. Kita dengar bahasa se-Indonesia Raya aja gitu udah uyangnya. Ini bidadari punya bahasa diciptain sama Allah 70.000 bahasa. Yang suara mereka lebih merdu daripada suaranya Nabi Daud alaihissalam. Dan mereka disiapkan untuk siapa? Untuk liman shalla salatuhu bil khusyu', bagi orang-orang yang salatnya khusyuk dan juga hudur. Dengan khusyuk dia salat, dengan hudur dia salat. Di sini ibadah yang Allah ciptakan, pahala yang Allah suguhkan, yang Allah sediakan untuk siapa? Untuk para orang-orang yang salatnya benar. Fayaqulullahu ta'ala. Di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah bilang, la askanannahu dari. Mereka orang-orang yang salatnya khusyuk akan kutempatkan mereka di perkampunganku, kata Allah. Artinya Allah sediain satu kampung khusus untuk mereka yang disebut itu kampungnya Allah. Kemudian wala aj'alannahu min ziwari. Udah ditempatin di perkampungan Allah dan mereka akan kujadikan bagian daripada golongan-golonganku, kata Allah. Allah sediain khusus. Allah jadiin tempat khusus. Allah sediakan mereka rumah khusus, kampung khusus bahkan untuk orang-orang yang sholatnya benar, yang sholatnya khusyuk. Mudah-mudahan Allah jadiin kita semua orang-orang yang sholatnya khusyuk, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Waruwiya anna Allah ta'ala auha ila Musa alaihi salam, ya Musa, idza dzakartani fadhkurni wa anta taktafidhu a'dha'uk wa kun 'inda dzikri khashi'an mutma'innan wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik wa idza agamta baina yaday faqum qiyamul 'abdu dzalil wa najini bi qalbi wajal wa lisanin shadiq. Di dalam riwayat Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jika kau mengingatku, di saat kau mengingatku, ingatlah aku dalam keadaan diiringi dengan dirimu yang bergetar. Jangan ngingat saya cuma ngingat doang. Bergetarlah jiwamu sekaligus dalam mengingat saya. Allah minta begitu. Wakun, kata Allah bilang, dan jadikan di saat kau mengingatku itu dirimu dalam keadaan khasyian mutmainnan. Kamu tuh khusyuk dan tenang. Jangan terburu-buru. Siapa nih dari kita kalau lagi sholat pengen buru-buru kelar? Kalau ibadah pengen buru-buru kelar? Enggak, mutmainnan, tenang. Khusyuk kalau lagi ingat Allah tuh yang tenang, yang khusyuk. Wa idza dzakartani, dan di saat kau mengingatku wahai Musa, faj'al lisanaka min wara'i qalbik, jadikan lidahmu itu di belakang hatimu, yang diutamakan hatinya baru lisannya, jangan terbalik, lisan baru hati. Tapi Allah minta jadikan hati di depanmu, lisan di belakangmu. Utamakan hati yang lebih berzikir dibanding lisan. Kedepankan hati yang mengingatku dibanding mulut. Itu yang Allah mau. Makanya kan ada orang bertahun-tahun ya berdoa sama Allah nggak dikabul-kabulin. Maka dia ngadu sama Nabi Musa, wahai Musa, bertahun-tahun aku berdoa kepada Allah, mengapa doaku tidak dikabulkan juga? Maka kemudian Nabi Musa itu punya mukjizat bicara sama Allah. Jadi di zamannya Nabi Musa itu banyak perihal-perihal hamba yang ngadu ke Nabi Musa dan langsung ditanya sama Allah kala itu. Ya Rabb,
Katanya hambamu fulan ibnu fulan, dia berdoa tahunan, tapi kok doanya nggak dikabulin juga. Ada yang salah ya Rabb dari doanya? Ada apa dengan dirinya? Maka Allah jawab, katakan ya Musa kepada hambaku fulan, kalau doa suruh hatinya ingat saya. Karena selama ini dia doa, tapi hatinya sama kambingnya, kata Allah. Ini orang pengembala kambing. Dia pengembala kambing, datang waktu istirahat dia sholat tapi pikirannya mikirin kambing, hatinya ingetnya kambing terus, takut kambingnya hilang. Jadi gak pernah tenang, gak pernah seutuhnya ingat sama Allah di dalam sholat. Kata Allah bilang, gimana kamu mau digabulkan? Doa-doamu diijabah, sementara hatimu aja mikirin kambing. Jadi disuruh ingetin, no, hatinya. Hatinya disuruh ingat Allah. Begitu juga kita yang sholat. Kadang-kadang banyak doa-doa kita yang kita utarakan, kita sampaikan kepada Allah, tapi kok nggak kunjung-kunjung mustajab. Barangkali saat kita berdoa, lisan kita aja yang berucap, hati tidak turut berucap. Makanya Allah bilang, faj'al lisanaka min wara'i qalbik ya Musa. Jadiin lidahmu, lisanmu itu di belakang hatimu, bukan terbalik. Jadi kalau mau minta sesuatu, yang di depan tuh hati, bukan mulut. Ini orang banyak minta, belum minta udah heboh. Ada lagi orang kayak gini. Minta belum, tapi udah heboh kemana-mana. Dikabulin belum, baru rencana, udah heboh kemana-mana. Sampai dipesenin kan, tutupi ya, 3 perkara dari orang lain. Apa itu katanya? Yang pertama katanya suruh tutupin hartamu. Jangan pernah pamer kepunyaan. Likulli dzi ni'matin mahsud, diingetin pokoknya. Setiap nikmat kita tuh ada hasutnya orang, maka jaga. Dan kita diajarkan saat melihat nikmat orang lain, agar orang lain itu tidak terkena dampak buruk dari mata kita, bacain nikmat orang dengan Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Ibu lihat ada orang punya barang baru, rumah baru, nikmat baru, pokoknya kita lihat deh, baru dapat cucu, baru dapat anak, pokoknya apa ya, baru nikah, kan itu nikmat semua. Saat kita melihat nikmat orang lain, ucapkan di lisan Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Insya Allah nikmat itu nggak akan rusak lantaran mata kita yang memandang. Tapi buat kitanya yang punya nikmat, suruh jaga tuh nikmat. Jangan kehebohan. Uktum malek, sembunyiin harta. Jangan cerita-cerita punya apa. Uktum malek. Kalau bahasa kitabnya bilang uktum zahabuk, emasmu, hartamu. Kedua, uktum zihabuk. Semuanya dari zahab ini. Zihabuka. Sembunyiin rencanamu pengen kemana. Pengen umroh belum. Dega pengumumannya kapan tahu. Belum umroh. Umroh nikmat apa bukan? Pengen jalan-jalan nikmat apa bukan? Sembunyiin. Mau kemana aja? Uktum zihabuka. Sembunyiin rencanamu. Wah, saya rencananya nih pengen bangun rumah nih. Rumahnya nih rencananya pengen ada kolam renangnya, ada ini udah heboh. Belum jadi. Uktum, dipesenin. Simpen. Jangan heboh duluan. Wa madhahabuka. Yang ketiga apa yang harus disembunyiin? Madhahabuka. Madhabmu. Identitasmu. Dirimu. Boleh nggak Ustazah saya nunjukin kalau saya ini beraliran Ahlussunnah wal Jamaah? Boleh. Tapi bukan berarti kefanatikan itu yang kamu yakini, itu kamu gembor-gemborin sehingga membuat orang lain yang berlawanan denganmu enggan bersahabat denganmu. Jadi santai aja.
Kamu orang apa? Kalau ditanya baru jawab, gak usah kerepotan. Dirimu, identitasmu, kemampuanmu, pangkatmu, jabatanmu, gak usah repot-repot ngasih tahu orang. Ini orang nih Bu ya, kalau punya, orang kalau punya dari sisi harta aja, orang kalau punya duit beneran, dia pakai kaos, pakai sandal jepit, dia nggak pusing kepalanya. Tapi kalau yang punya sedikit pakai sandal jepit, pusing kepalanya. Malu dia. Dan seperti itulah orang yang dipandang dari sisi agama. Dari sisi agama, nggak usah kerepotan nunjukin mana anta, siapa kamu. Karena hakikatnya dirimu akan terlihat dengan identitasmu sendiri, karena keyakinan, agama itu nggak usah digembar-gemborin, itu terlihat dari sisi dirimu sendiri. Allah yang ngasih labelnya, Allah yang ngasih capnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kata Allah. Orang-orang yang taat, yang patuh itu dalam beragama, labelnya yang kasih Allah. Jadi orang yang rajin sholat terlihat ini orang sejauh mana labelnya, taatnya, ahli ibadahnya. Bukan kita yang ngasih label, tapi Allah. Allah yang ngasih label. Nah, jadi diminta saat berzikir menyebut nama Allah, ingat saat kita mengingat Allah, ingat yang pertama yang harus dikedepankan tuh hati, bukan lisan. Hati yang lebih condong ingin berharap, ingin memohon, ingin meminta ketimbang lisan. Karena kalau lisan aja yang berucap, hati tak berucap, kamu hanya dapat pahalanya basahnya lisan bidzikrillah, tapi kamu nggak dapat intisari. Kayak orang makan minum buah, ibu minum sirup orange, ya, orange juice, sirup loh, saya ngomong sirup. Rasanya kayak buah jeruk nggak? Sirup rasanya kayak jeruk nggak? Iya, ibu minum aja, tapi lidah doang yang ngerasain. Ibu dapat manfaatnya nggak dari jeruk itu? Ibu nggak dapat. Karena yang ibu kasih cuma ngerasain nih. Ibu salah. Kalau ibu milihnya jeruk beneran, saat ibu minum, ibu dapat rasanya, tapi ibu juga dapat manfaatnya. Saat orang ibadah, kalau cuman dia itu pakai lisannya, maka dia ibaratnya umpamanya cuman minum sirup yang ada rasanya mirip. Tapi dia dapat nggak saripati dari itu? Enggak. Dia dapat nggak manfaatnya? Nggak dapat. Tapi kalau orang ibadah, lisannya ngikut, hatinya ngikut, maka dalam ibadah yang dikerjain itu, saat dia mengingat Allah, dia dapat keseluruhan. Dia dapat kesempurnaan. Ini yang diminta di dalam ibadah kita. Wabil khusus ibadah salat. Kemudian wa idza agamta baina yaday. Dan jika kau wahai Musa berdiri di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala, berdirilah, kata Allah, layaknya seorang hamba yang hina. Fagum qiyamul abdul dzalil. Berdirilah kamu dengan berdirinya seorang hamba yang hina di hadapan Sang Pencipta. Wa najini biqalbin wajal, kata Allah, serulah, panggillah aku, mohonlah padaku, kata Allah, dengan hati yang wajal. Hati yang wajal apa? Hati yang betul-betul merendah, betul-betul mengharap, betul-betul menginginkan, betul-betul berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta. Dam'atun, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda guru kita Babanu, dam'atun min wajal ajallu min jabal. Dia bilang, satu tetesan air mata karena kau begitu merasa hina di hadapan Allah, pahalanya a'zam min jabal, lebih besar daripada kamu sedekah dengan gunung seisinya. Dam'ah, setetes air mata yang jatuh dari pipi, dari matamu, karena kau menyesali dosamu, merasa hina akan dirimu di hadapan Allah, itu dosanya lebih daripada kamu ngedapetin pahala sebesar gunung
atau dosa itu lebih besar daripada kamu sedekah gunung emas? Lebih gede, lebih besar. 1 tetes tangisan. Nah, ini orang saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mohon sama Allah Subhanahu wa taala, berdiri seorang hamba yang menghina dan berbisiklah kata Allah, serulah aku di tengah kau mengingatku itu dengan bisikan yang dipenuhi dengan rasa penyesalan, rasa kesedihan dengan dosa-dosa yang selama ini kau buat. Minta sama Allah dengan cara seperti itu. Walisanun shadiq. Dan lidah kita adalah lidah yang sungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang yang dipenuhi dengan rasa kesungguhan saat beribadah kepada Allah, saat minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mengingat Allah itu enggak dengan hanya sebatas subhanallah, 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 enggak. Tapi kita belajar walaupun itu hanya zikir, tapi kita kepengen zikir kita adalah zikir yang di dalamnya itu ada manfaatnya. Enggak cuman kita asal ngucap, tapi diiringi dengan hati juga yang ikut berucap. Ini kita hadir hadroh. Yang baca khusyuk pulang dari sini, yang hatinya ikut khusyuk pulang dari sini bawa manfaatnya hadroh. Kangen sama hadroh, kepengen lagi, dia berasa ada semangat baru dalam hidupnya, dia berasa ada dorongan yang lebih. Ini contoh nih, kalau hadroh nih ada dorongan lebih, rasanya ketemu hadroh nunggu bulan depan lama bener. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang begitu di sini? Ngerasain hadroh kapan nih? Hadroh kapan lagi? Padahal udah tahu Selasa, tapi nanya lagi. Karena dia seneng, ada sesuatu yang dia dapat berbeda dengan pada umumnya dia dapat. Orang kalau sholatnya benar begitu juga. Kapan ya? Asar. Coba kalau kita belum pernah nanyain kapan asar kan berarti nggak beres nih sholat kita. Kapan ya zuhur misalnya gitu. Aduh, kok maghrib kayaknya lama banget, bukan gara-gara puasa. Yang nungguin adzan maghrib gitu paling dinanti-nanti, enggak. Tapi memang karena kita seolah-olah rindu. Wah, kalau udah hari Selasa bangunnya pagi, siap-siap. Wah, semangat nggak? Oh sini. Wah, hari ini Selasa loh, jangan lupa datang hadroh gitu ya. Yang duduk sampai penuh-penuhan tuh bejebel-jebel nggak apa-apa, dia tahan panas tuh, sampai mataharinya hilang tuh. Sampai nggak kena matahari. Di luar-luar ini di samping kiri banyak yang duduk ya. Masya Allah, banyak kan? Banyak. Oh itu kebayang nggak dari pagi semangat banget itu yang datang, Masya Allah. Saya sih jarang datang ke sini, masih lenggang. Udah penuh, berarti kan ibu datangnya dari pagi. Semangat, jam 7 udah nyampe. Berarti ini ketahuan, hadrohnya dapat manfaatnya. Tapi kita nggak cuman kepengen hadroh yang dapat manfaat, sholat kita juga kepengen begini. Jadi kita nunggu kapan waktunya sholat, kapan waktunya kita ngingat Allah. Mudah-mudahan dari hadroh nanti ngerembet, ya, pada sholat kita, pada ibadah kita, pada zikir kita lainnya. Kenapa? Karena ini yang paling diharap, ini yang paling dikepengenin, dan inilah yang semestinya seorang mukmin lakukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala auha ilaih qul li usa ummatak la yadhkuruni fa inni alaitu ala nafsih anna man dzakarani dzakartuhu fa idza dzakaruni dzakartuhum al-la'na hadza fi 'asa ghaira ghafil fi dzikri fa kaifa idza ijtama'atil ghaflah wal 'isyan. Dan diriwayatkan lagi Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada umatmu yang sering maksiat itu, li usah ummatak, dari umatmu yang sering maksiat, la yadhkuruni, jangan ingat-ingat aku, kata Allah. Allah enggak kepengen diingat sama orang yang pendosa. Fa inni alaitu ala nafsi, kata Allah bilang, aku udah bersumpah sama diriku, kata Allah. Apa sumpahnya Allah? Anna man dzakarani dzakartuh. Ya Allah, kata Allah bilang,
Aku udah bersumpah sama diriku, karena siapa yang ingat sama aku pasti ingat sama dia. Tapi kebayang nggak Allah minta si pelaku dosa jangan ingat Allah? Karena Allah bilang saya udah sumpah sama diri saya, kalau orang yang ingat saya pasti ingat sama dia. Ini adzan? Oh, sholawat. Jadi jangan pakai ingat-ingat saya. Artinya ini Allah nih merasa si pelaku dosa, kalau dia ingat sama Allah, Allah mau gak mau jadi ingat juga sama dia. Padahal kan dia pelaku dosa, ibaratnya gitu. Allah bilang jadi jangan ingat deh sama saya. Tapi Allah bilang, al-la'na hadza fi 'asa. Ini laknat, Allah laknat orang yang bermaksiat sama Allah. Allah seolah nggak kepengen ingat, tapi karena si pelaku maksiat ingat terus sama Allah, ya mau nggak mau Allah inget deh. Kalau pelaku maksiat aja Allah bahkan ngelaknat dirinya nggak mau ingat, lalu bagaimana si pelaku maksiat udah ngerjain dosa tambah lalai sama Allah, nggak ingat sama Allah? Kira-kira dapat laknat apa dari Allah? Gimana? Pelaku dosa emang si Allah nggak seneng si pelaku dosa ingat sama Allah, tapi kan lama-lama orang marah, orang kesel, disebut, diinget, lama-lama luluh apa enggak? Luluh. Ibu lagi marah sama anaknya panggil, mak, jangan panggil. Suka nggak begitu? Jangan panggil. Lagi marah sama suami, lagi marahan gitu. Bu, oh dipanggil nggak deh yang romantisan dikit, sayang gitu. Lagi marah. Ibu seneng apa enek? Ini ibarat, ini saya ngasih contoh ibarat yang biar ibu gampang pahamnya. Ibu dipanggil sayang, tapi enek karena ibu lagi kesel. Ibaratnya umpamanya orang pelaku maksiat nyebut nama Allah, ya gitu, Allah enek. Tapi coba sayang, udah dong, maafin dong sekali. 2 kali dia ngomong juga, sayang udah dong maafin dong. Nah, sampai lama-lama nyengir deh. Maafin ceritanya. Udah lega deh hati. Udah sungguh-sungguh minta maaf gitu ya. Begitu juga Allah kepada si pelaku maksiat. Coba kebayang, udah enek ente, udah kesel nih. Laki megelin banget. Minta maaf kagak, gimana? Tambah kesel apa enggak? Tambah marah apa enggak? Ini serem banget pengadilan agama. Tambah kesel nggak tuh? Tambah kesel nggak? Istilahnya mungkin di situ bilang udah tiada maaf bagimu. Oh, tambah kesel. Tuker tambah nih lebih parah lagi nih ngaco. Tiada maaf bagimu, ibaratnya. Tambah kesel. Kenapa? Ente udah ngelakuin salah, boro-boro minta maaf lagi. Nggak inget lagi, kebangetan gitu ya. Hati tambah ngegeremet, dan itulah perumpamaan orang si pelaku dosa yang melakukan dosa aja lalu dia ingat sama Allah, Allah tuh kesel. Lalu gimana dengan orang yang udah buat dosa pakai lupa sama Allah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak taubat, nggak istighfar, gimana? Tapi dari luasnya rahmatnya Allah masih aja tetap Allah maafin dia. Sebelumnya kita udah bahas ya tentang bagaimana kasih sayang Allah pada hamba. Yang kita bahas panjang juga tuh bab kasih sayang. Bagaimana tuh rahmatnya Allah sama kita. Dan inilah kesempatan kita sekarang yang masih hidup, jagain. Jangan sampai kalau Allah kesel, Allah ngelaknat orang pelaku dosa yang mengingat Allah karena lantaran kesalnya Allah dengan perbuatannya, jangan sampai kita udah maksiat lalu kita juga lalai sama Allah. Maka saat kita ibadah, beribadalah dengan sungguh-sungguh, beribadalah dengan khusyuk, beribadalah dengan sebaik-baiknya, agar apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha sama kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tambahan sedikit daripada keterangan tentang bab khusyuk di dalam salat, mudah-mudahan menjadi tambahan lagi kita semakin memperbaiki salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.